warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ayu Antika, MPM 1801011022, kelas PAIF. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal ITS yang diberikan oleh dosen saya. Soal pertama, jelaskan 5 pendapat teori tentang supervisi pendidikan, tulis nama, filosof, dan pendapatnya. Jawab, secara simpatik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar, dan pada khususnya para ahli yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. 1. Goodcarter, yaitu memberikan pengertian supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. 2. Bertman menyebutkan supervisi adalah salah satu usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual maupun secara kolektif agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan demikian dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontinu serta mampu dan lengkap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. Yang ketiga, Willem Matza, yaitu mengatakan bahwa supervisi diartikan sebagai kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar, yaitu ada tujuannya, yaitu harus diwujudkan oleh supervisi, yaitu perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, Kimball Willis, yaitu mengemukakan bahwa konsep supervisi modern dirumuskan sebagai berikut. Supervision is essential in the development of the better teaching learning station. Yang kelima, Rosell, itu mendefinisikan bahwa supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Yang terakhir yaitu Purwanto, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Nomor 2, jelaskan ruang lingkup supervisi pendidikan, yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan yaitu dilakukan untuk mendorong bimbingan dan pemberian kesempatan. Adapun ruang lingkupnya yaitu sebagai berikut: supervisi bidang kurikulum, 2. supervisi bidang kesiswaan, 3. supervisi bidang kepegawaian, 5. supervisi bidang sarana dan prasarana, 5. supervisi bidang keuangan, 6. supervisi bidang humas, 7. supervisi bidang ketatausahaan. Itu dari ketujuh, yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang ketiga, jelaskan siapa saja yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan supervisi. Yang wajib melaksanakan yaitu pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum atau akademik, wali kelas, petugas bimbingan dan konseling, serta petugas perpustakaan. 1. Pengawas, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa akhir-akhir ini kegiatan supervisi tidak dapat berjalan sebagaimana dirancang. Sebagai alasan utama ada 2, yaitu kesibukan pengawas dan kepala sekolah, 2. latar belakang pengawas dan kepala sekolah yang seringkali tidak tepat dengan bidang studi yang diajarkan oleh guru yang harus mereka supervisi. Dengan keterbatasan ini, maka pengawas memerlukan dukungan atau sumbangan data dari berbagai pihak. Dalam kedudukan dan fungsinya, pengawas adalah penanggung jawab utama atau terjadinya pembinaan sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga pendidikan. Dalam deskripsi tugas disebutkan, pengawas harus berhubungan dengan dan meramu data yang dikumpulkan oleh pelaku supervisi yang lain. Semua data tersebut disimpulkan, kemudian ditarik kesimpulan untuk menentukan alternatif tindakan yang sekiranya tepat. Meskipun sesuai dengan supervisi klinis, guru yang bersangkutan harus mencoba memiliki sendiri alternatif pemecahan masalahnya.
Kedua, kepala sekolah di bagian awal tulisannya jelaskan bahwa sejak konsep lama supervisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan supervisi adalah pengawas kepala sekolah. Isi kegiatan tugas supervisi dimaksud meliputi antara lain mengadakan pengamatan kelas jika pengawas mempunyai kesulitan dalam mengadakan pengamatan kelas karena keterbatasan latar belakang bidang studi. Demikian juga halnya kepala sekolah dapat dibantu oleh guru atau personil yang lain. Namun demikian, karena kepala sekolah dapat diibaratkan sebagai pemilik sekolah, tentu yang bersangkutan sangat paham tentang seluk-beluk kehidupan sekolah sehari-hari. 3. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Semua jenis dan jenjang pendidikan terdapat wakil-wakil kepala sekolah yang berfungsi membantu kelancaran tugas kepala sekolah. Banyaknya wakil kepala sekolah tidak sama tergantung daerah beban tugas yang ditangani, yang untuk sementara tergantung dari besarnya sekolah yang ditunjukkan oleh tipe-tipenya. Meskipun banyaknya tidak sama, namun pasti ada wakil kepala sekolah yang diserai tugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Lazimnya wakil kepala sekolah tersebut dikenal dengan Wakasek bidang kurikulum. Tugas Wakasek bidang kurikulum ini adalah mengurus semua urusan berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran. Pada akhirnya setiap catur wulan guru pasti mau mengumpulkan daftar nilai yang digunakan sebagai bahan pengisi rapat kepada kepala wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Daftar nilai tersebut diambil dari ledger kelas. Sayang sekali bahwa nilai tersebut pada umumnya hanya disimpan sebagai arsip. Memang ada beberapa sekolah yang mengolah nilai-nilai tersebut dengan menghitung rata-rata kelas. Yang selanjutnya yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dalam lembaga pendidikan formal seperti halnya sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah pejabat yang biasa dikatakan paling akrab dengan seluruh kehidupan siswanya. Yang nomor 5 yaitu wali kelas. Wali kelas itu bertugas untuk mengkoordinir anak-anak yang bersangkutan di dalam kelasnya. Yang terakhir yaitu petugas bimbingan dan konseling yang membimbing dan mengarahkan anak-anak yang kurang baik di dalam sekolahan ataupun di dalam kelas. Soal yang nomor 4, apa yang harus disiapkan supervisor sebelum melakukan supervisi? Yang pertama, supervisor dituntut memiliki kemampuan yang memadai untuk 1. Membina kepala sekolah dan guru-guru agar lebih memahami tujuan pendidikan serta peran sekolah dalam mewujudkannya. 2. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 3. Membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar serta menolong mereka merencanakan perbaikan. 4. Meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif dengan meningkatkan kesadaran untuk menolong. 5. Memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal dalam bidang profesinya. 6. Membantu kepala untuk memperpolirkan sekolah kepada masyarakat dalam mengembangkan program-program pendidikan. 7. Melindungi orang-orang yang diposisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang sehat dari masyarakat. 8. Membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk dapat mengevaluasi aktivitas peserta didiknya. 9. Mengembangkan spirit de corps guru-guru, yaitu adanya rasa kolegialitas antara guru-guru. Terakhir, jelaskan langkah dalam melakukan supervisi pendidikan. Tahap pertama dibagi 5 tahap, yaitu menciptakan suasana kekeluargaan yang intim antara guru dengan supervisor agar komunikasi selama kegiatan dapat berlangsung secara efektif. 2. Membuat kesepakatan antara guru dengan supervisor tentang aspek proses belajar mengajar yang akan dikembangkan dan ditingkatkan. Kedua, perencanaan oleh guru dan supervisor, yakni membuat perencanaan pelaksanaan observasi secara bersamaan. 3. Mengenai pelaksanaan pelatihan mengajar dan observasi di mana guru sedang melakukan proses pembelajaran, sedang supervisor melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan instrumen observasi. 4. Mengadakan analisis data. Dalam hal ini, supervisor mengajak guru untuk mendiskusikan apa yang telah dilaksanakan oleh guru, melakukan proses pembelajaran di kelas. 5. Langkah diskusi memberikan umpan balik
yang bertujuan untuk memberikan umpan balik atas apa yang telah dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih mengajar, meningkatkan keterampilan dan pelaksanaan langkah pemberian umpan balik sebaliknya dilakukan secara objektif dan segera. Kelima, langkah supervisor pendidikan ini punya beberapa keterkaitan, yaitu antara lain suatu solusi atau arahan untuk mengembangkan daya kreativitasnya. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Semua keputusan diambil dengan jalan musyawarah bersama. Pelaksanaan keputusan dilakukan bersama-sama karena keputusan tersebut dilaksanakan telah menjadi milik berdua. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar, ada 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, yaitu mengumpulkan data mulai kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. 2. Mengelola data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan, menarik kesimpulan tentang permasalahan secara sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 3. Menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesional pendidik. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidikan. Terakhir, yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanakan supervisi. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.